Ya, area 266 atau 2666, kita lihat angka tersebut dalam 2 minggu terakhir sulit sekali untuk ditembus dan tadi malam sempat mengalami kenaikan sampai 2669. Tapi apakah ini pertanda selesai atau justru akan ada agenda untuk kenaikan yang baru? Nah, masalahnya adalah ada kepanikan sedikit di pasar terkait dengan kebijakan tarif Donald Trump yang akan diusung nantinya setelah dia dilantik dalam beberapa hari ke depan. Nah, jadi sebetulnya kira-kira apakah yang akan mendukung kenaikan ini kebijakan tarif atau mungkin data ekonomi? Saya rasa kita mungkin saja bisa menemukan area high 2.700-an kalau misalkan kepanikan tersebut masih ada. Kira-kira bagaimana? Kita lihat lebih dulu dari US dollar dan juga US Treasury berikut ini. So, yang terlihat dari grafik US Government Bond Yield atau US Treasury Yield seperti ini, kita menjadi yakin bahwa kenaikan kemarin juga relatif terbatas atau tertahan ya. Ini mirip dengan apa yang kita gambarkan sebelumnya, berarti kita sudah berada di fase ini teman-teman, dan itu tertahan di 4,7 persenan. Dan coba kita lihat ya, posisi candlenya menguntungkan apa tidak untuk bearish, dan kalau seperbesar berarti inilah yang terjadi, shooting star. Dan itu berarti betul-betul pemuncak dan kita bisa mulai harapkan terkait dengan potensi wave A untuk penurunan. Ya, walaupun ada indikasi lain ya, kalau misalkan data-data ekonomi yang akan dirilis dalam 1 atau 2 hari ke depan, itu kecenderungannya jauh lebih mendukung untuk kenaikan. Oke, untuk sementara waktu kita bilang ini bearish karena ada peluang dari shooting star, sehingga penurunan mungkin itulah langkah awal atau step awal untuk kemungkinan wave A atau correction wave A. Nah, sementara untuk DX ya atau indeks dolar, ternyata sebaliknya teman-teman, ditutupnya bullish. Nah, tapi coba lihat di sini, dia ada tail di atas yang mencerminkan adanya rejection di zona resisten. Dan itu berarti pertanda bahwa area sebelumnya high di sini tidak ditembus. Artinya, kabar positifnya, kabar bagusnya adalah saya asumsikan bahwa kenaikan ini hanya menguji resisten dan persis dengan 2 hari yang lalu saya sempat sampaikan bahwa kecenderungan untuk potensi wave A masih bisa terbentuk atau terwujud selama kenaikan itu tidak terlalu high ataupun tidak terlalu tinggi. Nah, kondisinya sebetulnya masih tetap juga sensitif karena kita masih juga harus waspada dengan data ekonomi hari ini dan juga besok. Ini kaitannya dengan non-farm payroll terutama. Nah, otomatis untuk sementara waktu kita asumsikan tingkat permintaan safe haven yang mendukung untuk US dollar berarti masih bisa untuk mendorong kenaikan, tapi dengan catatan berarti wave 5 mungkin tertunda sementara waktu. Bukan gagal, tapi tertunda sementara waktu. Kalau lihat dari spesifikasi candlestick-nya, berarti kita asumsikan ini masih dalam fase pertama atau dalam skenario pertama, yaitu kenaikan wave 5-nya selesai, kemudian kita tinggal tunggu terkait dengan penurunan wave A atau correction wave A. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, ternyata dia sudah mengalami penurunan yang cukup tajam dan itu berarti mengindikasikan penurunan lanjutan masih akan terjadi sehingga saya perlu koreksi ataupun update lebih lanjut terkait dengan peluang dari correction ABC-nya untuk rebound ataupun kenaikan pound sterling. Kelihatannya kita belum melihat ke arah sana ataupun belum ada agenda ke arah sana sehingga kalau saya perkecil di sini berarti kecenderungan untuk penurunan itu masih bisa terjadi sampai at least membuka peluang ke 1.2180-an. Ya ini dalam beberapa jam atau beberapa waktu ke depan ya. Nah, ini berarti mengindikasikan yang waktu itu kita sempat tayangkan sebagai wave 1, kemudian wave 2, lalu 3, 4, 5 gitu ya. Berarti W5 ini belum selesai teman-teman. Masih ada kecenderungan untuk turun lebih lanjut sehingga mungkin 5 itu akan berada di area kisaran 1.2180 tadi. Nah, ini dengan catatan juga indikasinya karena tidak ada data ekonomi dari Inggris yang cukup signifikan membantu pendorong kenaikan, dan tekanan dari kekuatan ataupun penguatan US dollar. Terlebih lagi kepanikan yang melanda itu justru akan menekan mata uang lain yang versus dolar karena dolar sendiri diminati sebagai safe haven. So di grafik keempat kita langsung lihat di sini teman-teman, kenaikan kemarin juga relatif tertahan ya, lalu kemudian terhambat dan dia break kembali di bawah ini ya 1.2470-an. Lalu kemudian turun. Nah, sekarang saya berharap dia tetap konsisten tembus di bawah 1.2320. So artinya saya akan tetap pertahankan skenario sell saya dengan asumsi penurunan lebih lanjut berarti kita akan dapatkan lebih tajam ya. Dan itu berarti targetnya sesuai dengan areal ini ya. Kalau saya ambil garis datar yang terdekat adalah kurang lebih 1.2180 atau mungkin 2200 ya. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah peluang untuk tekanan bearish yang lebih lanjut
Walaupun dengan catatan range harian mungkin tidak akan lebih dari 120 poin karena beberapa waktu terakhir kita sering melihat kenaikan ataupun penurunan pada euro ataupun pound sterling kecenderungannya relatif terbatas. Jadi saya tetap ingatkan teman-teman, begitu tercapai target katakanlah 30 sampai 50 poin, sebaiknya exit dan kemudian wait and see saja karena kemungkinan pergerakan berikutnya swing low-nya, swing high-nya akan sangat bergantung pada US dollar. Kemudian kelihatan dari crude oil, posisi ini saya tidak akan menganjurkan buy, teman-teman. Untuk saat ini saya tidak akan menganjurkan buy. Kenapa? Satu, data ekonomi tadi malam, crude oil inventories cenderung menunjukkan data yang relatif lebih lemah, sehingga kemungkinan permintaan lemah tersebut mengindikasikan rejection kemarin, ya. Dan ini masih sesuai dengan area kita sebetulnya. Jadi area penurunannya, dan itu berarti mengindikasikan terkait dengan kekhawatiran ataupun kecurigaan kita terkait dengan bearish divergence. Double top yang didukung bearish divergence. Coba Anda perhatikan year high ya di sisi harga, sementara di bagian RSI itulah lower high. Sehingga indikasi ini sebetulnya sudah layak untuk mengalami tekanan, tapi bukan untuk buy lagi. Kalau kemarin kita masih bisa asumsikan buy, kali ini karena dia double top, kemudian dia berada di zona support neckline, maka saya berharap dia akan tembus turun di bawah 72.80. So, strateginya kali ini berubah menjadi sell on rally. Sehingga paling tinggi mungkin cuma 73.60, lalu kemudian dia break area support neckline untuk menguji area 72, bahkan tembus sampai area 72 atau 71.40-an. Nah, itu adalah area target utama karena belum tentu dia akan lanjutkan di bawah 70. Karena untuk beberapa waktu terakhir kita mendapatkan area support ataupun resisten sebelumnya di 7172 itu sebagai resisten psikologis, sekarang berperan sebagai support psikologis. So, sell yes, dan itu yang akan kita incar untuk hari ini. Daily-nya juga mendukung untuk bearish karena dia juga bearish engulfing. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari grafik emas, nah ini cukup menarik. Dia berhasil tutup dengan bullish, berarti tidak mungkin dia posisinya kecenderungan untuk tertahan kembali karena kemungkinan level 6669 itu masih bisa ditembus. Apalagi kalau dengan status kepanikan ataupun kecemasan market mengundang permintaan terkait dengan safe haven. Sehingga emas kali ini akan naik didukung oleh safe haven dan kita perlu pantau ya. Target berikutnya kemungkinan kita akan mengalami kendala dan itu sangat serius atau berpotensi serius, itulah di 2686 2692. Jadi hati-hati teman-teman, kalau dia sudah naik lebih kencang dan sudah berada di 2686, sebaiknya exit dulu atau tenangkan diri dulu, jangan langsung entry. Anda biarkan atau bahkan Anda trailing stop dan pasang stop loss-nya kembali ke atas ya, atau disesuaikan. Nah, posisinya kalau teman-teman lihat di grafik 4 itu mirip dengan posisi yang kemarin kita gambarkan. Jadi saya asumsikan ini yang sekarang kita sedang hadapi, teman-teman. Dan itu berarti ascending triangle ya. Dan ini lebih kuat daripada potensi yang kita sebut kemarin double top. Kenapa? Tadinya kalau kita ingin double top, maka yang saya harapkan adalah top kedua di sini langsung dia meluncur dan neckline ini langsung ditembus. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ya. Dia tidak turun di bawah itu. Jangankan turun di bawah itu, justru ketahan di MA 200 ini. Nah, itulah sebabnya kondisi yang kedua dia spike lagi, kita tidak bisa bilang ini adalah triple top. Kenapa? Karena bagian bawahnya relatif lebih jauh gitu ya. Harusnya kalau ini triple top, maka bottomnya akan relatif sama. Jadi di sini posisi swing low kemarin, lalu kemudian ini triple topnya atau top ketiga, barulah nanti kita sebut di situ potential rejection. Nah, oleh karena itu, yang saya cenderung amati di sini adalah potensi dari ascending triangle, karena bentuk ataupun arealnya, kecenderungannya adalah higher low, lalu kemudian flat high, yang kecenderungan berarti signifikan konsisten di areal 2666, dan itu akan menjadi penentu tentunya. Sehingga saat ini running pas di 2665, saya rasa begitu dia tembus, ya kita langsung akan melirik 2686. Nah, catatannya begini teman-teman, begitu dia sudah naik sampai sini, maka harapan berikutnya adalah cooling down ataupun correction, tapi tidak lebih rendah daripada 2665. Kalau itu terbentuk atau terwujud atau memenuhi persyaratan, berarti next-nya secara bertahap dia akan merangkak kembali dan akhirnya ketemulah level 2700-an. Nah, masalahnya adalah apakah dia akan lanjut naik besok atau tidak, atau mungkin saja 2700 muncul malam nanti sebelum data non-farm hari Jumat. Itu bisa saja terjadi. Nah, good news-nya, kalau misalkan ternyata sentimen terkait dengan safe haven itu selesai dengan sendirinya, dengan sangat cepat,
maka kecenderungan untuk penurunan saya rasa bisa terjadi kembali, dan saya lebih rekomendasi kalau misalkan dia turun di bawah 2635 ataupun 2630. Artinya kesempatan ataupun switch strategi menjadi sell itu akan jauh lebih kuat kalau memang terjadi penurunan di bawah tersebut. Dengan asumsi bahwa target terdekat adalah 2618 ataupun 2605. Nantinya hati-hati teman-teman, kalau sudah berada di 2605 atau masuk zona 2600, yang dikhawatirkan adalah demand itu masih tetap tinggi. Kenapa? Karena kondisinya itu masih mendukung untuk kenaikan terkait dengan kecemasan atau kepanikan, kemudian geopolitik, ketidakpastian geopolitik, lalu kemudian juga terkait dengan data ekonomi yang terbaru masih relatif lemah, dan tingkat permintaan bank sentral yang masih cukup tinggi. Jadi emas masih pertahankan untuk buy. Selama dia tidak turun di bawah 2635, Anda masih oke buy. Kalaupun sekarang dia terlihat naik dan Anda bisa follow buy, begitu dia confirm di atas 2669. Untuk target terdekat 2676 atau bahkan terjauh 2692. Dan in case ternyata kepanikan masih tetap mendominasi, berarti 2700 akan muncul lebih cepat.